Hello guys, welcome back to Zal Misteri. Pembunuhan, misteri, dan kasus aneh yang tidak terpecahkan. Dan kita akan kumpul di Zal Misteri. Di video kali ini Zal tuh bakalan bahas tentang kehidupan saudara kembar yang unik banget. Saudara kembar itu pastinya akan saling berbagi, saling sharing ya kan, bukan cuma sharing ulang tahun tapi juga sharing kayak pakaian segala macem ya. Biasanya saudara kembar pasti selalu sharing gitu, tapi kali ini bukan hal-hal yang biasa di share atau saudara kembar berbagi gitu ya. Nah, kali ini yang di share itu adalah istri. Mereka ini tinggal di Afrika dan sebenarnya hal ini itu nggak biasa dan cukup jarang terjadi di desa mereka. Jadi lumayan banyak juga kritik yang masuk karena hal ini. Tapi mereka ini mengaku kalau misalnya mereka itu udah saling jatuh cinta satu sama lain dan mereka ngerasa kalau misalnya ini adalah hidup yang paling bahagia untuk mereka. Biasanya dalam satu hubungan itu terdiri dari dua orang, yang pastinya seorang pria dan satunya lagi seorang wanita. Tapi terkadang hubungan itu harus melibatkan seseorang yang lain lagi, dan itu yang kita sebut dengan nama poligami. Jika poligami itu adalah beberapa wanita yang berbagi satu orang pria, tapi ini kebalikannya, poliandri adalah beberapa pria yang berbagi satu orang wanita. Mary Josiane adalah istri dari saudara kembar laki-laki ini. Secara mengejutkan, dia itu cerita kalau misalnya dia jatuh cinta itu tanpa sengaja. Awalnya dia itu hanya mencintai seorang pria aja, dan tanpa dia sadari ternyata seorang pria ini memiliki saudara kembar. Dia pertama kali ketemu sama si kembaran yang pertama ini. Nah, di situ dia jatuh cinta dan kemudian pacaran. Tapi dia nggak tahu kalau misalnya kembaran yang pertama ini ternyata memiliki kembaran yang kedua. Ketika dia udah ketemu sama kembaran yang satu nih, akan abangannya, nah akhirnya dia tuh kan jatuh cinta dan kemudian pacaran. Tapi dia tuh nggak sadar kalau misalnya si pacarnya ini punya kembaran yang lain, yaitu kembaran yang kedua ya aku sebutnya. Nah, jadi ketika dia ketemu nih sama kembaran yang kedua, dia tuh nge-treat atau memperlakukan kembaran yang kedua ini sebagai pacarnya, kayak ujuk-ujuk. Ya namanya dia udah pacaran sama yang pertama, ketika dia ketemu sama yang kedua, dia anggap itu pacarnya dong, dia kan nggak sadar gitu. Nah akhirnya kembaran yang kedua ini akhirnya jatuh cinta juga lah sama pacar abangnya ini. Hingga saat ini Mary itu bahkan nggak bisa bedain yang mana abang yang pertama dan yang mana sang adik gitu ya. Pokoknya dia benar-benar nggak tahu dan nggak bisa bedain kedua suaminya ini. Yang dia tahu kalau misalnya dia itu benar-benar cinta sama kedua suaminya. Saking cintanya, si kembaran dan Mary ini, antara mereka bertiga itu nggak ada yang mau mundur. Jadi mereka benar-benar kayak mempertahankan dan memutuskan untuk menikah bertiga. Buat mereka bertiga ini yang paling penting itu adalah mereka saling mencintai satu sama lain, dan mereka tuh nggak peduli apapun yang dibilang sama orang atau apapun yang orang-orang pikirkan tentang mereka. Mereka itu juga cerita kalau misalnya keluarga dari kedua belah pihak ini pun bingung gimana ceritanya mereka si kembaran ini mencintai satu orang yang sama gitu. Dan si Mary ini kok bisa cinta sama saudara kembar. Sebelum mereka menikah, mereka juga itu udah dinasehati untuk mengambil option yang lain. Jadi Mary itu disuruh pilih atau dipaksa untuk memilih salah satu dari saudara kembar ini. Tapi Mary-nya juga gak mau. Mary gak mau karena emang udah telat banget. Mary tuh udah mencintai kedua kembaran ini. Nah akhirnya keluarga dari kedua belah pihak ini pun nyerah ya, dan setuju dan benar-benar menyetujui dan memberkati pernikahan mereka bertiga ini. Kakak pertama itu bercerita kalau dia bertemu dengan Mary di suatu tempat, kemudian akhirnya sharing kontak dan akhirnya mereka pun berpacaran. Nah ini yang membuat Mary bingung karena di awal mereka masa pacaran, Mary itu nggak pernah ketemu sama kembaran dari si kakak pertama. Iya,
nggak pernah ketemu kembaran dari cowoknya ini. Jadi dia nganggap kalau misalnya adik dari kembaran dari pacarnya ini itu adalah orang yang sama. Jadi ketika Mary itu bertemu dengan keduanya, itu dia benar-benar kayak bingung banget dan kaget. Tapi ya mau gimana ya, dia udah benar-benar mencintai keduanya. Jadi benar-benar kayak kondisi yang membingungkan banget. Mary itu berkata kalau misalnya dia benar-benar nggak menyangka, sampai sekarang pun dia udah dia itu nggak nyangka kalau misalnya dia akan menikahi dua orang pria. Selama mereka berbagi istri, mereka itu mengaku kalau mereka itu nggak pernah cemburu dan nggak ada kompetisi di antara kembaran ini. Kakak pertama ini dia itu memiliki kemampuan untuk memperbaiki segala jenis elektronik karena dia pernah sekolah di bidang elektronik. Jadi dia tuh kayak bisa memperbaiki segala jenis elektronik mulai dari TV, radio, sampai handphone. Dari situlah dia akhirnya mendapatkan uang. Nah, dia itu juga kayak minta bantuan adiknya kayak untuk bantu-bantu juga ketika dia memperbaiki elektronik. Tapi dia tuh kaget karena walaupun adiknya ini gak sekolah, ternyata adiknya itu bisa memperbaiki elektronik lebih dari dirinya. Aneh gak tuh? Masalah hubungan seks nih. Nah, jadi mereka itu memberi jadwal secara bergiliran. Jadi nih, kalau misalnya sang kakak ingin berhubungan dengan istrinya, maka sang adik ini akan mengalah dan tidur di kamar yang lain. Dan begitulah sebaliknya. Cuma kayak awkward banget gak sih kalau kayak gitu? Saat ini mereka ini sedang menanti kelahiran anak pertama mereka dan berharap kalau misalnya kehidupan keluarga mereka itu akan menjadi semakin utuh. Dah, segitu aja cerita Zal Misterio kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like sama subscribe. Salah. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan komen. Kalau misalnya kalian suka sama video-video yang ada di channel Zal Misterio, jangan lupa untuk di subscribe. Segini aja videoku kali ini. Thank you for watching and see you in my next video. Bye. Wanita ya apa sih nih? Abang kembaran. Si abang kembaran bego banget. Nah, kok bingung ya nyebutnya? Tunggu dulu. Kok otak aku blank. Udah. Dukung channel aku ini dong. Cukup klik subscribe dan aktifkan loncengnya aja biar aku semangat upload dan terus membuat video yang kalian suka.